Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Antum pernah sangka enggak kalau antum punya pendapatan kayak sekarang? Enggak pernah kepikiran. Enggak pernah kepikiran. Apalagi waktu di Terminal Senen dulu, anak kan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, nikmat iman dan juga nikmat Islam sehingga kita masih mengenal siapa yang menciptakan kita dan siapa yang nanti yang akan mewafatkan kita dan kemana kita akan kembali. Salawat dan juga taslim semoga senantiasa disampaikan kepada uswah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita sebagai umatnya istiqomah di atas sunnahnya yang mulia sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan kami ucapkan selamat datang di channel Shahih ID. Semoga bisa menambah khazanah keislaman dan juga keilmuan guna meningkatkan kualitas iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang paling indah atau kesempatan yang paling mahal tatkala Allah beri kesempatan kepada seorang hamba, yaitu kesempatan untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah, kesempatan untuk meminta ampun, maka hamba itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Maka itulah hamba-hamba yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan atau mereaksi sebuah video di mana video ini atau kejadian ini ketika majelisnya Ustadz kita, Ustadz Khalid Basalamah, ada juga seorang jamaah, ya, beliau adalah mantan preman. Beliau mengisahkan perjalanannya ketika hijrah menuju ke manhaj salaf atau menuju ke kajian-kajian sunnah. Awalnya beliau menemukan satu lembar kertas yang isinya adalah tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis musik. Lantas bagaimana ikhwah fillah kisahnya? Kita akan saksikan sama-sama. Ini dia videonya. Ini videonya ada tulisan mantan preman hijrah setelah menemukan selembar kertas yang berisi larangan terhadap musik. Nah, saat ini kan sedang ramai ya, bagaimana musik, kemudian ada yang menyampaikan bahwa musik sama dengan syair. Nah, kita akan bahas atau kita akan simak video bagaimana kisah seorang atau mantan preman ini awal mula mengenal manhaj salaf atau hijrah ke manhaj salaf. Nah, sampai akhirnya Alhamdulillah Allah berikan petunjuk dari cari kertas ketemu nggak sengaja itu, Zat. Di mana itu? Di terminal, Zat. Pas kita baca, ternyata isinya hadis larangan itu musik. Bahwa suatu hari akan ada sebagian umatku yang menghalalkan khamar, kalau misalnya minuman keras, sutra. Dan alat-alat musik itu. Nah itu kita kaget, kita bawa kertas itu ke kajian, Zat. Kita bawa-bawa gitu. Dan kita serahin ke Ustadz, bener nggak ini Zat hadisnya? Sahih gitu. Terus gimana hukum musik, Zat? Udah jangan nanya dulu, kita ngaji aja dulu yang lama. Nah Alhamdulillah waktu itu, ya dalam arti beliau nggak langsung saklek. Padahal Ustadznya keras banget, Zat. Saklek banget saat itu gitu. Tapi pas nanya itu
disuruh ngaji dulu, biar rutin nanti kamu tahu sendiri gitu. Ninggalin total musik itu di 4 bulan sebelum nikah lah, karena berhenti total. Di saat orang itu mendekatkan diri kepadanya, jadi jangan dianggap remeh pendekatan diri kepada Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Antum pernah sangka enggak kalau antum punya pendapatan kayak sekarang? Enggak pernah kepikiran. Enggak pernah kepikiran. Apalagi waktu di terminal Senen dulu, anak kan hidup. Ya, beliau awalnya menemukan satu lembar kertas di terminal. Dan ternyata isinya adalah sebuah hadis tentang larangan musik. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, maka hidayah itu kapan saja bisa datang. Dan kepada siapa saja. Dan ketika hidayah itu datang, maka kita harus cepat-cepat ambil kesempatan itu supaya rahmat Allah itu menyapa kepada kita semua. Tadi juga Ustadz Khalid menyampaikan dalam sebuah ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, maka akhi ini tidak menyangka kehidupannya itu akan berubah. Setelah dulunya tidak mengenal manhaj salaf, tidak mengenal ilmu agama, tidak mengenal kajian-kajian sunnah, hidupnya berubah menjadi lebih baik. Tentunya berubah dalam hal ibadah dan juga berubah Allah berikan kehidupannya yang berkecukupan, anak-anak, kemudian penghasilan yang cukup. Nah, itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan saksikan bagaimana kisah selanjutnya. Ya memang di jalanan, pakaian aja cuma 2, Ustaz. 1 dipakai, 1 dicuci di WC umum, numpang ngejemur di WC umumnya. Besoknya begitu lagi gitu, Ustaz. Ya nggak kepikiran untuk hal-hal yang kayak gitu. Ya cuma ya kita jalani, kita lewati, ya dengan pasang surut ya Ustaz. Jadi ala kulli hal, alhamdulillah, dari keadaan yang tidak mampu sampai akhirnya menjadi orang yang cukup. Bukan cuma cukup ya, lebih dari mampu, alhamdulillah. Amin. Tinggal mungkin antum, kira-kira apa yang antum lakukan nih, supaya penutupannya ikhwan dan akhwat tahu, oh setelah hijrah, setelah mengenal Allah, Allah juga berikan sudah kebutuhan, keluarga sudah ada, anak-anak, pendapatan. Apa yang antum lakukan sehingga antum bisa istiqomah sekarang? Iya. Ya kita mengingat bahwa Ustadz kan sering sampaikan juga ya, karena kan rutin sekali mantau video-video antum di YouTube. Setelah subuh, sebelum tidur. Dan tergambar buat kita semua bahwa visi hidup kita di dunia kan untuk ibadah Ustadz. Sebanyak apapun tentu yang kita lakukan dan kita kumpulkan, ya tentu tujuannya untuk ibadah. Dan buat buat teman-teman atau rekan-rekan atau jamaah semua yang ada di sini, baik ikhwan dan akhwat, kalau belum baratnya tahu dunia yang pernah Anda lewati sebelumnya, ya jangan mikir untuk terjun lah. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Itu luar biasa. Syukur Anda masih hidup sampai sekarang, yang mudah-mudahan Anda minta doa dari antum semua, supaya diberikan keistiqomahan buat Anda. Karena ya sebagaimana sering kita juga dengar dari Ustadz bahwa sebaik-baik kehidupan adalah ketika kita diberikan akhir hidup yang baik. Ada ungkapan yang spesial yang tadi akhi atau sahabat kita sampaikan di kajian Ustadz Khalid Basalamah adalah bagaimana hidup yang terbaik itu ketika hidupnya atau ketika mengakhiri kehidupannya dengan husnul khotimah tentunya. Ustadz Khalid juga menanyakan kepada beliau, apa sih tipsnya supaya hidupnya istiqomah? Akhi kita menyampaikan bahwa beliau itu kebiasaannya setelah sholat subuh beliau menuntut ilmu walaupun hanya melalui YouTube. Kemudian pada waktu malam beliau menuntut ilmu lagi. Maka ikhwah fillah, salah satu jalan kita untuk istiqomah adalah menuntut ilmu. Tentunya menuntut ilmu kepada
ulama atau guru-guru yang istiqomah di atas manhaj salaf, di atas pemahaman Al-Quran dan sunnahnya sesuai dengan pemahaman para sahabat atau salafus soleh. Maka hidayah itu ketika menyapa kepada kita, tentunya kita sambut dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keistiqomahan. Dan Allah mengatakan, ketika hamba itu bertaubat kepada Allah, kemudian dibuktikan dengan penuh keimanan kepada Allah, dibuktikan dengan amal soleh, maka keadaannya diganti menjadi lebih baik. Bagaimana tadi sahabat kita hidupnya berubah, yang tadinya di jalanan, di terminal, kemudian dia berubah menjadi lebih baik dan tentunya lebih mulia. Rezekinya pun dicukupkan, memiliki anak-anak, alhamdulillah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ikhwah fillah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seseorang mulai hijrah yang tadinya hobinya maksiat berubah menjadi taat, tadinya tidak suka ibadah berubah menjadi suka ibadah, tadinya menghabiskan waktu-waktu dengan sesuatu yang melalaikan, disibukkan dengan mendatangi kajian-kajian ilmu. Dan demikian pun juga tidak sedikit yang menghina, mengolok-olok, seakan-akan kita ini paling sunnah, seakan-akan kita ini paling benar. Maka kita cukup mendoakan, semoga antum juga mendapatkan hidayah. Ana saat ini sedang belajar, dan semoga kita sama-sama mendapatkan jalan yang dimuliakan oleh Allah di atas manhaj salaf ini. Ketika ada yang menghina kita dengan olok-olok, kata-kata yang tidak menyenangkan, jangan dibalas ikhwah fillah. Kita cukup doakan, kita cukup dengan senyuman. Katakan, saat ini saya sedang belajar mendekatkan kepada Allah. Ikhwah fillah, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hikmah yang tadi disampaikan oleh sahabat kita di kajian Ustadz Khalid Basalamah, bahwa hidayah itu bisa menyapa dimanapun, kepada siapapun, dan bagaimana sikap kita ketika hidayah itu datang. Tentunya yang terbaik sikap kita adalah jemput hidayah itu. Jangan ditunggu nanti, cepat-cepat menuju kepada ampunan Allah. Aqulu qauli hadza. Semoga bisa menambah khazanah keislaman dan juga bisa menambah kualitas iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.